Maka tidak ada yang patut kita syukuri di dunia ini melebihi dijadikan umat baginda Nabi Muhammad. Keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah tidak diberikan kepada umat yang lain. Contoh kecilnya saja, dan ini yang paling barokah, yaitu tentang masalah surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah, Fatihatul Kitab ta'dilu bisulusi Quran. Kalau kita membaca Fatihah itu seperti sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membaca 3 kali surat Al-Fatihah, seperti dia menghatamkan Al-Quran. Lam yanzil fi Taurah wala fi Injil wala fi Zabur wala fil Quran mithluha wa annaha sab'ul mathani. Ketahuilah yang namanya Fatihah itu tidak pernah ada di dalam surat manapun, di kitab manapun, seperti ada yang di Taurat, seperti ada di Injil maupun di Zabur. Jadi kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran, tidak ada yang namanya bacaan seperti Fatihah. Wala fil Quran, walaupun di dalam Quran pun tidak ada yang bisa menyerupai keindahan bacaan surat Al-Fatihah. Wa annaha sab'u masani, merupakan 7 ayat yang dibaca terulang-ulang. Walam yu'taha nabiyyun qablahu sallallahu alaihi wasallam al-Fatihata wa khawatima surat al-Baqarah, yakni amanar rasul ilal akhir surah, lam taqra harfan minha ila a'titahu wa anna tujzi'a ma la yajzi syai'un minal Qur'an walau an fatihatal kitab wudi'at fi kifatin minal mizan wa wudi'al Qur'an fi kifatin la rajahat fatihatal kitab sab'al marat. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawih dalam kitabnya Rahmat fi Fadlil Fatihah, bahwa semua para nabi ini menunggu bagaimana kemuliaan Fatihah. Sebagaimana akhir surat Al-Baqarah yang kita baca tadi, amana rasulu bima unzila ilaihi rabbil alamin ilal akhir, maka dikatakan barang siapa membaca surat Fatihah kemudian diteruskan dengan amana rasulu sampai terakhir, diceritakan dia akan diberi bagian seperti membaca Al-Quran mulai surat Al-Baqarah sampai surat Qul a'udzu birabbin nas. Bukan berarti kita tidak butuh membaca surat Al-Quran, ayat Quran, tidak, tapi pahalanya orang itu yang membaca Fatihah disambung dengan Al-Baqarah, dia akan mendapatkan pahala seperti menghatamkan Al-Quran seketika itu juga. Dan di dalam satu riwayat dikatakan barang siapa membaca surat Al-Fatihah dengan digabung, jadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi membacanya enggak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, enggak, tapi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Ishhadu qad ghafartu lahu, saksikan wahai segenap makhluk ciptaanku, aku telah mengampuni dia. Wa qabiltu minhul hasanat, dan aku telah memberikan pengabulan atas segala amal baiknya. Wa tajawaztu anhu syai'at, dan aku telah rontokkan segala dosa-dosanya yang pernah dia kerjakan. Jadi orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim sampai akhir, itu dia tidak akan ditolak pahalanya oleh Allah dan diangkat semua kesalahan-kesalahannya. Wala ahriku lisanahu finnar, dan tidak akan pernah lisannya disentuh oleh api neraka. Wa akhiruhu minal adzabil qabr, dan dia tidak akan pernah mendapatkan siksa azab kubur. Wa min adzabin nar, dan juga siksa neraka dia tidak akan pernah menemui.
wa adzabil qiyamah, dan dia tidak akan merasakan pedihnya orang yang menghadapi hari kiamat. Jadi hari kiamat nanti itu disisakan oleh Allah orang-orang yang zalim. Allah akan sisakan orang-orang yang keji. Jadi mereka saling membantai, saling menipu, saling membunuh, saling berdusta, saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Itu hari kiamat tuh kayak begitu. Sampai dikatakan la taqumus sa'ah fil ardi hatta la yuqalla Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali sudah tidak ada satupun manusia yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti hari kiamat itu Allah akan sisakan orang-orang yang zalim, orang baik itu hilang semua. Ini tanda-tanda besar hari kiamat itu. Yang pertama telah wafatnya Rasulullah, kemudian disusul dengan khulafaur rasyidin, disusul dengan para sahabat, kemudian para tabi'in ila yaumiddin, termasuk para ulama, para kiai, para habaib yang mereka meninggal. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Allah telah mencabut ilmu. Allah mencabut ilmu itu bukan Allah menghilangkan ilmu, tetapi para pembawa ilmu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Faliyadzubillah min dzalik. Nah, kita ngeri sekali ya. Akhir-akhir ini secara bersamaan para kiai, para habaib wafat dengan sangat cepat sekali di usia yang masih muda. Nah, kita semua nunggu giliran ya. Ya, saya terlebih ini nunggu giliran kapan ya, enggak dipanggil-panggil sama Allah. Wis lah cepet lah wis berangkat kesuwen itu ya.